Iya, puji Tuhan saudara, luar biasa ya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Mimbarnya bro. Wah. Kalau Victor gak perlu mimbar gitu ya. Gak apa-apa bro, tenang aja bro. Iya, kita kan santai ya. Kita santai, kita sebagai satu keluarga. Coba lihat kiri kanan dong, kok tegang amat sih bilangin. Ayo, tanya dong, kenapa mimpi buruk semalam? Padahal itu cuma bunga tidur gitu saudara. Ya, puji Tuhan, saudara hari ini kalau Tuhan masih memberikan anugerah buat kita, ya kita bisa menikmati Dia, itu luar biasa. Luar biasa, betul? Ya, semalam saya melayat seseorang saudara, cerita kesaksian anaknya jam 7, ya setengah 8 gitu saudara. Hari Jumat masih ngobrol-ngobrol sama anaknya, masih WA-WA-an. Kamu di mana? Udah pulang belum? Dia tanya anaknya. 7.30 saudara. Ya, anaknya bilang OTW 15 menit lagi saya tiba saudara. Ya, jam 7 ya. Apa? Ya, 7 menit lagi saya tiba. Kurang lebih begitu gitu ya. Ya. Lagi masih ngobrol. Saudara tahu? Waktu dia sampai rumah, papanya sudah kaku. Sudah meninggal. Begitu cepat kan? Kita nggak tahu. Ya, ada yang tahu, saudara? Ada yang tahu kapan dipanggil Tuhan? Atau Tuhan sudah kasih tahu? Pak, tanggalnya sekian, Pak. Tahunnya sekian, Pak. Ada? Nggak ada. Sama dengan Tuhan Yesus datang pun nanti nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, saudara. Jadi kalau saudara dengar nanti, oh tahun 2030 Tuhan datang, saudara. Oh tahun 2045. Saudara, ya tahun emas, karena Indonesia 100 tahun ya, merdekanya kan, 1 abad saudara. Enggak ada yang tahu. Bisa tiba-tiba, bisa sekonyong-konyong. Ya, ya pertanyaannya adalah apa? Kita siap atau tidak? Enggak ada pertanyaan itu. Itu kan? Semalam saya dengar anaknya kesaksian, itu saudara. 15 pulang tiba di rumah, papanya sudah kaku. Sudah meninggal, karena memang ada jantung ya. Ada jantung sudah pasang ring, tadinya mau bypass. Ya, belum sempat sana saudara. Itulah kehidupan saudara. Makanya kita ini mesti betul-betul Tuhan ajarin terus ya. Tuhan ajarin saya terus, jangan perhatikan hal-hal lahiriah. Ingat. Ya. Kita ini cenderung memperhatikan hal lahiriah. Bukan gak penting, bukan. Tapi yang terpenting itu apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Yang terpenting itu apa? Roh kita gimana? Kenapa? Roh ini kekal. Ya kan, mati hari Jumat, kemarin saya melayat, nanti hari Senin dikremasi. Udah, jadi abu. Dibuang di laut nanti. Udah habis, selesai seolah-olah kehidupan. Ya, ya, namanya apapun selesai kan. Sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, jadi betul-betul Tuhan mau bawa kita, jangan lihat perkara lahiriah. Kalau kita lihat perkara lahiriah Bapak Ibu, kita akan tertipu. Kita sibuk dengan hal-hal lahiriah. Ya, setiap hari kan kita urusannya hal-hal lahiriah. Itu yang kita lihat terus kan. Itu yang membuat kita, aduh kita stres, kita mikir ini, mikir itu. Karena kita lihat hal lahiriah. Bapak Ibu yang tinggal di Duta, kemungkinan sebagian besar kenal. Ya kenal enggaknya, tapi pernah lihat enggak seorang tante-tante, saudara, yang suka dia gelar beberapa produk-produk depan Indomaret. Angel pernah ketemu tante ini? Pernah lihat? Pernah lihat kan tante ini kurang lebih ya. Di depan Indomaret nanti dia jual 1 kilo gula, ada minyak ya, dan beberapa hal gitu ya. Udah bertahun-tahun kalau Bapak Ibu lihat. Dulu dekat pasar, lalu geser-geser ke sini ya. Itu sudah dilakukan ya. Kalau secara lahiriah kita lihat dia coba. Atau ada yang Udin yang mantan tukang becak yang dia pegang kaca. Nanti dia telepon pakai panci, halo. Coba kita lihat orang-orang seperti ini, langsung pemikiran kita kan, orang-orang gini, waduh kalau mati nanti pasti masuk neraka. Betul gak tante ini kan? Tante ini kalau ketemu dengan saya Bapak Ibu, ya, dia ngomongin gini, aduh Pak Andreas, pelok-pelok gitu kan. Ngomongnya kayaknya dari Kalimantan gitu loh. Aduh Pak Andreas, wah seneng banget dia gitu loh. Dia bilang Tante Moy namanya. 2 minggu yang lalu saudara, dia Ibu RW dengan timnya saudara ke rumahnya dan
bawa dia ke rumah sakit. Karena apa? Kakinya sudah membusuk gitu loh. Diabetesnya sangat tinggi, kaki sudah membusuk. Udah bawa, udah beberapa hari dirawat, dioperasi, diamputasi. Nah, kalau udah busuk itu kan mesti diamputasi ya, yuk ya. Kalau enggak dia akan menjalar terus kan gitu. Hari ini di operasi amputasi Bapak Ibu, besoknya meninggal dunia. Ketika saya lihat usianya berapa? 85 atau 86 usianya loh. Saya bilang, wow, hebat banget saudara. Ya, lalu istri melihat di alam rohnya, saudara. Saya juga dapat pewahyuan, dapat hikmat gitu. Tante itu sekali meninggal Bapak Ibu, kayak anak kecil di hadapan Tuhan. Wah, enak banget gitu loh. Menari-nari di hadapan Tuhan, di alam rohnya gitu. Ya, saya juga dapat gampang dia terima Tuhan Yesus Kristusnya. Gampang sekali. Kenapa? Dia seperti anak kecil. Coba Bapak Ibu lihat. Secara lahiriahnya manusia, 1000 manusia menilailah. Wah, orang ini gak layak, gak pantas. Kalau ada di depan toko kita pasti kita usir. Mengganggu, bau. Ya kan? Itu kita. Tapi Tuhan enggak. Saudara, itu menghancurkan konsep saya juga. Wah, saya bilang ini keren banget. Makanya kalau kita masuk perkara roh itu beda Bapak Ibu, beda. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini di lahir ya, di alam rohnya bisa beda. Makanya Tuhan terus bawa kita kan. Bawa kita. Terus untuk apa? Ayo lihat perkara rohnya, ayo lihat perkara rohnya. Gak usah takut Bapak Ibu. Karena hidup kita kan telanjang di hadapan Tuhan. Ya, lebih baik kita dilihat sekarang Bapak Ibu daripada nanti udah meninggal. Kalau udah meninggal kan percuma. Betul gak? Ya, kami datang kepada seseorang Bapak Ibu yang sudah gak berdaya lagi. Ya sudah pakai oksigen gitu Bapak Ibu. Secara ini gak sadar gitu. Ya gak apa-apa. Nah, di dalam dunia rohnya juga kami melihat telinga rohaninya itu ketutup gitu loh. Karena dia pernah mengalami, gak tahu dari masa kecilnya, masa mudanya. Dia pernah mengalami dilukai oleh seseorang. Kurang lebih gitu loh. Sehingga mulai sejak itu dia berkomitmen saya tidak mau mendengar nasihat siapapun. Ya, dalam keadaan gitu pun gak bisa kan. Cuman kan ini namanya perkara roh kita gak usah pusing. Jiwanya gak sadar, tubuhnya gak sadar. Kita gak ada urusannya. Tapi rohnya kan masih ada. Kita bisa aja ngomong. Saudara, Tuhan gerakan saya untuk mengurapi telinga rohaninya. Saudara, saya bilang Tuhan, biar Tuhan sendiri yang urapi telinga rohaninya. Supaya dia bisa mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Ya, semua penghalang-penghalang selama ini, dia menutup diri untuk tidak terima nasihat siapapun. Darah Yesus sudah bebaskan dia. Bapak Ibu dalam sekejap di alam rohnya saudara. Itu bisa terbuka loh telinga rohaninya. Dia bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Itulah perkara roh. Makanya kita nggak bisa lihat kan. Ya, kalau kita udah punya kebenaran sendiri saudara. Punya kebenaran sendiri dalam kehidupan kita. Repot.